Mana minum saya ini? Minum mana minum? Lama. Selamat datang di konten. Namanya juga usaha. Salah, bukan ke sini. Sini. Selamat datang di konten. Namanya juga usaha. Bareng saya Ahmed Tesario di konten Menyala YouTube Project. Bener gak sih? Bener. Ya, kita sekarang tuh pengen punya usaha. Tapi 2 tahun terakhir tuh banyak teman saya masuk penjara. Banyak yang nipu. Ngomongnya keuntungan 20% per bulan. Otak taruh dengkul taruh otak. Nih, katanya ada yang mau datang. Mau nawarin saya usaha, tapi gak nipu. Jadi saya sekarang tuh pengen mendu diligence kalau bahasa bisnisnya. Betul ya? Itu diligence ya namanya. Kok manis? Makanya biar besok-besok kalau kalian ditawarin bisnis yang tadinya bekerja habis itu punya usaha, mau punya usaha, biar gak ketipu lagi. Nah, mana ini tamunya? Katanya tamu penting. Mana? Pagi, Pak. Pagi. Oh iya. Bapak kolektor mainan? Enggak, Pak. Iya. Iya. Monggo. Oh iya. Itu kamera, Ini... Pak. Jangan dikasih iya. Ingat. Maaf, Pak. Ya. Mas langsung duduk aja. Iya, saya mau bawa proposal, Pak. Proposal? Iya. Proposal apa? Sumbangan. Terima kasih. Iya, ini, Pak. Namanya siapa? Boleh duduk ini, Pak? Boleh duduk. Iya. Silakan duduk. Namanya siapa? Denny, Pak, saya. Oh, maaf, kertasnya. Gak apa-apa, biar saya lihat. Kertas bekas, soalnya daur ulang. Oh, ini kan sangat tulisan ya kan? Oh, daur ulang kertasnya. Baik, kertasnya dia ulang. Saya daripada baca ini bisa di rumah nanti. Kita ngobrol aja. Bapak Denian. Jadi Bapak Denian ini sekarang menjabat sebagai ketua. Jangan dipukul dulu saya. Oh iya. Ya, Jadi lucu, Pak, ini. ketua HIPMI Surabaya. Iya, alhamdulillah. Saya kenal lama loh sama Bapak ini. Innalillahi. Anjing ini kenapa kemanisan bangsat? Saya nggak ada minum ya, Pak? Oh, minum. Oh, brober! Nah, ini minum. Minum datang. Iya, makasih ya, Pak. Kopi. Oh, kopi. Ngelihat badan Bapak yang sudah mengurus gini berarti biasanya Bapak diet. Apa kanker? Hah? Atau punya penyakit kelamin apa? Enggak kan? Oh, enggak, Pak. Alhamdulillah. Berarti ya memang diet ya? Memang diet. Memang diet. Monggo dibuka dulu, Pak. Diseruput dulu. Oh iya. Nah, di segmen kali ini saya tuh pengen nanya-nanya jadi ketua. Bisa diseruput, Pak. Kan itu ada plastiknya. Kan ada plastiknya. Dibuka dulu. Kan ada plastiknya. Mohon maaf. Ada plastiknya, Pak. Ya Allah. Aduh. Salah pula. Oh, Bro, ini minta kopi yang americano, Bor. Ini apa ini, Pak? Nggak tahu. Kopi susu black aren, Pak. Nah, jangan yang kopi susu. Iya, sudah tak buka, nggak ada ininya lagi. Tanya kasih sedotan dong, mohon maaf. Pak, ini, Pak. Oh, belakang ini stand kopi, tak, Pak? Stand kopi kita biasa kan kita pengen punya bisnis banyak. Jadi saya tuh punya. Oh iya, communal space gitu ya. Ya kalau di statusnya itu sekarang namanya kami itu serial entrepreneur. Oh, serial, bukan Jadi, serial killer, bukan. Punya banyak bisnis, ya lumayan pendapatan per bulan 1-2 lah. 1-2 apa, Pak? 1-2 juta. Di bawah UMR. Di bawah. Oke, kita cerita-cerita Pak Denny. Pak. Coba Pak Denny ceritain dulu bisnis yang mau ditawarin apa ini kira-kira. Pak Denny bisnisnya apa selama ini? Saya itu bisnis water treatment, Pak. Water treatment. Iya, Kenapa harus di pengolahan treatment air. waternya? Karena jumlah air bersih lah, jadi ngomong. Tidak apa-apa, kita ini edukasi. Karena jumlah air bersih di bumi ini kan yang tawar itu cuma 1-2%. Baik. Sedangkan jumlah populasinya sekarang berapa ya? 7 miliar ya, Pak, orang. Betul. 7 miliar. Jadi
mau nggak mau air itu harus di recycle kan Pak, harus di recycle, harus di treatment supaya bisa dipakai lagi. Karena kan kotor. Jadi Bapak mengolah water treatment untuk dijadikan air minum? Air bersih, air minum bisa, air limbah, pengolahan air limbah juga bisa. Airnya dari mana? Kalau airnya ya dari terserah yang customer Pak, mau dari PDAM, mau ngebor dia. Air sumbernya ya. Loh, enggak, maksud saya, Bapak kan jualan teknologi water treatment. Saya jualan teknologinya. Nah, yang beli siapa? Yang beli itu ya kayak pabrik, kawasan Yang beli industri. pabrik. Agar mereka bisa menghasilkan air bersih. Betul. Agar mereka tergantung tujuannya. Kalau mereka hanya mau mengolah air limbah, karena kan kita buang limbah itu ada aturannya, Pak. Oke, terus? Ada aturannya, jadi harus dipenuhi dulu. Kalau air bersih, biasanya mereka males beli ke PDAM, mungkin di beberapa tempat PDAM-nya itu sangat mahal. PDAM itu jualan. PDAM jualan air, iya. Lu tahu, Cuk. Kamu nggak pernah bayar air, Cuk. Benar, tapi kan, oh iya sih, PDAM bayar ya? Iya, PDAM bayar, bahkan kayak Oh, iya, PLN, iya. Pak. Iya. Tapi air bersih ya, bukan air bersih, minum ya? air bersih. PDAM juga bukan air minum, Pak. PDAM juga bukan air minum, Pak. Singkatannya apa? Beda, saya kan nggak ikut konten. Oh ya, singkatannya apa PDAM? Perusahaan daerah Air? mandi, air minum sebenarnya. Tapi kenapa dia gak jual air minum? Bisa diminum, Pak, sebenarnya. Cuman nggak mau. After taste-nya aja. Coba Bapak mau nggak, Min? Sama kayak steak ya. Iya. After steaks-nya itu ada Iya. smoky. Nggak cuma taste aja Ini afternya. after taste-nya ada mencret ya. Baik. Nah, kalau misalkan ada sebuah perusahaan mau ngebeli teknologi ke Bapak, Yes. apa syaratnya? Punya uang. Baik, punya uang berapa? Tergantung kapasitas. Ya semakin Ngitungnya berarti meter kubik. kalau air bersih liter per detik. Oh, ada berapa liter per detik yang mau diolah? Ya, liter per second. Terus? Jadi kalau air limbah meter kubik per hari. Meter kubik per hari. Berapa itu biayanya? Oh, tergantung ya, Pak. Kalau Air limbah deh, air limbah. Kalau air limbah per meter kubik per hari itu mungkin ya 500 paling. 500.000 Juta, Pak. per hari? Ya 200. Enggak, alatnya kan. Alatnya harganya 500 juta. 200, ya 100 kan range-nya itu 100 sampai 500 tergantung apanya, Pak? Tergantung kesulitannya. Memang teknologinya diapain? Kita jual mesinnya, Pak. Jual Mesin mesinnya. pengolahannya? Mesin pengolahannya. Nah, dia tuh bayar Sistemnya. 500 juta. Berarti kalau kita jual ke 10 customer ada 5 miliar gitu ya. 5 miliar. Nah, itu dia per bulan bayar lagi gak? Oh, per bulan nggak bayar lagi. Ya per bulan dia itu kan capeknya, Pak. Ya kan. Terus OPEC-nya? OPEC-nya nah nanti tergantung, biasanya OPEC itu tergantung customernya. Dia apa ya istilahnya bukan cleaningnya ya, apa maintenance-nya dia sebagus apa. Berarti harus pabrik baru yang beli. Enggak, pabrik lama banyak juga. Biasanya kalau pabrik lama judulnya Dia nulis upgrade. buku. Oh, Upgrade atau revitalisasi. Karena kan kita semua pengen usaha kita berkembang kan, Pak. Pasti. Kalau usaha berkembang kan berarti utilitasnya juga berkembang. Apa nama perusahaan Pak Dene? PT Guse, Pak, kalau saya. Guse. Apa artinya Guse? Nggak ada. Anda jualan? Nggak ada artinya, Pak. Oh, nggak ada artinya? Nggak ada artinya. Kok Guse. bisa-bisanya ngasih nama perusahaan nggak ada artinya? Iya, karena biar perusahaan itulah yang menjadi arti brandnya itu, Pak. Gitu. langsung main nangis aku, Cuk. Sekarang ada berapa customer, Pak, yang dilayani oleh Bapak Denny? Selama 24 tahun Umur Bapak berapa? perusahaan. Nah, kan saya meneruskan, Pak. Oh. Saya meneruskan. Umur Bapak berapa sekarang? Saya 34, Pak, tahun ini. 34 tahun ini. 34. Umur perusahaan?
24. Dari 10 tahun berarti Bapak 10 menjalankan tahun perusahaan. saya bisnisnya. Ini gila turunan angel. Ya apa? Hah? Ada Jadi berapa perusahaan sekarang? ini tuh dulu namanya nggak Guse, Pak. Gigi. Iya. Dulu namanya PT lain, lalu 2014 kita rebranding. Nah baru di situ saya masuk ke perusahaan. Disuruh papa. Jadi sebenarnya Ada saya berapa tuh anaknya bapakmu? 3, ada 3. Nah, Anda anak Anak pertama. Wah. Jadi sebenarnya saya aslinya nggak mau Pak bekerja di perusahaan ini. Warisan. Oh, mau saya ini masuk sini. Saya ditawarin sini mau ini. Perusahaan keluarga 24 tahun. Ditawarin ya mau ini. Saya awalnya malah nggak mau Pak masuk perusahaan. Kenapa? Malah pengen kerja di luar negeri aja. Oh, TKI. TKI. Terus ngambil apel, ngapain? Tapi kan papa udah punya perusahaan. Gede, enak. Berapa tadi pertanyaan belum dijawab. Berapa customer-nya sekarang? Customer-nya sampai saat ini udah 200-an lah. 200. Kali 500 juta, Mbok. Ya kan berapa tahun, 100 Pak? miliar loh itu. Berapa tahun, Pak? Pendapatannya. Berarti omset per tahunnya kalau 20 tahun berarti per tahunnya 5 miliar. Wih. Ya, jadi ketahuan pajak enggak ya? Hah? Oh, pajak itu harus Oh, dibayar. iya, ya benar. Pajak itu harus dibayar, cuman dibayar. tidak sesuai. Itu aja. Cuman jangan gini Harus refinancing. ngomongnya omset ratusan miliar, lapor pajaknya KPP Pratama ya. Bisa. Dulu Tapi- ada tuh kalau nggak salah pengusaha yang omset saya ratusan miliar tapi lapornya di Pratama. Tapi paling nggak kan omsetnya beneran ratusan miliar. Kan kalau ratusan miliar nggak lapor Pratama, Pak. Kan sudah utama. Utama Pajaknya. karya berarti. Bukan. Ya. Itu masuk tier berapa itu kalau kayak gitu tuh? Yang mana itu? Kalau yang bisa masuk utama karya itu udah tier berapa? Tier Kalau- 4 berarti. Kalau omset di atas 50 M itu biasanya udah masuk Madya. Jadi kan KPP, kantor pajak Pratama. Betul. Kalau naik di itu KP, kantor pajak Madya. Nah, Madya itu beginilah karakter orang yang sering berhubungan sama pajak. Mengerti semuanya. Harus patut taat pajak. iya harus patuh. Berarti Bapak senang banget bayar pajak itu senang? Atau patuh aja? Tidak ada yang senang bayar pajak ya? Seneng, harus bayar Pak pajak. Harus bayar. Harus bayar. Karena kan gimana negara ini mau berkembang kalau nggak bayar pajak? Ini. Gitu loh. tapi ada tapinya. Anda ingat gak kalau pajak Anda tuh sekarang untuk bayar IKN? Astaga. Saya Tapi saya nggak dapat bagian nih KN. Gak Saya dapat nggak dapat bagian. rumah tadi KN. Kalau di Surabaya dapat bagian. Enggak juga. Bapak punya hubungan bagus sama kan ketua HIPMI. Ketua HIPMI. Himpunan Pengusaha Muda Surabaya. Emang di Surabaya banyak pengusaha muda yang bagus-bagus, Pak? Setahu saya isinya pelantikan, Ya, itu. pergantian, Iya. Rapat. mana kebermanfaatannya? Ah, Udah berapa tahun jadi ketua HIPMI? jalan 2 tahun, Pak. Lebih udah pas 2 tahun. Wah, habis ini berarti pergantian ketua. Tahun depan ganti saya. Tahun depan kan? Kalau bisa tahun ini, Pak. Oh, menyesal. Anda menyesal. Bukan menyesal. Padahal kan dulu kampanyenya Denian calon perubahan. Wah. Anda apa? Satria Baja Hitam berubah-berubah. Lebih ke Power Ranger. Nah, apakah dengan menggunakan nama HIPMI itu nanti membuat orang lain lebih tertarik untuk berinvestasi? Kalau pengusaha ya ngelihatnya nggak dengan embel-embel organisasinya, Pak. Tapi Yang dilihat pasti usahanya. bisnisnya real nggak gitu loh. Tapi banyak loh anggota Bapak Kenapa itu? yang masuk laporan. Oh, nggak cuma anggota, Pak. Gak cuma anggota. anggota. Tapi Ya, itu loh. pengurus juga. Bukan hanya pengurus. Mantan ketum, bukan kamu. Awas itu, ini agak. Baik. Nah, pertanyaannya, Anda tahu nggak HIPMI itu? Kan sudah saya tadi ngomong, HIPMI itu apa kan? Iya. Tapi berarti pengusaha-pengusaha di sebuah kota itu ngumpulnya di HIPMI. Nggak Nah, ya. semua. Nggak semua? Nggak semua. Ada yang lain ya? Ada yang nggak kepengen organisasi. Ada yang pengen sendirian aja? Ada yang pengen sendirian. Tapi sebaiknya masuk apa enggak?
Ini sekalian promosi. Oh iya. Karena HIPMI itu identiknya itu bukan sebagai pengusaha, Oh, sebagai apa itu, Pak? sebagai caleg, Oh, caleg. Nggak salah juga. politisi juga. Himpunan Politisi Muda Indonesia. Bisa Himpunan juga. politisi muda. Tapi sebenarnya hal kayak gitu karena dia punya kemampuan untuk manajemen massa berarti. Betul. Atau memang dengan menjadi HIPMI itu dia populer. Gimana itu? Karena kan politik sama usaha nggak bisa dipisahkan, Pak. Kita juga kadang dengan customer kan. Sultan kita- Syahrir dulu nggak punya Kita usaha. dengan- Hah? Cokro Aminoto juga nggak pernah dulu punya usaha. Maksudnya kita dalam berusaha itu kan kita berkomunikasi. Nah, sebenarnya politik yang dimaksud tuh ilmu berkomunikasi dengan customer, dengan investor itu kan salah satu Jadi ilmu menurut dalam Anda berpolitik. politisi itu pasti ada investornya? Bisa juga, bisa juga ada. Nah, melihat banyaknya fenomena pengusaha jadi politisi, Bapak nggak mau jadi Oh. politisi. Tapi saya lihat Bapak dekat sekali loh sama pimpinan Surabaya ini. Bapak siapa namanya? Eri Cahyadi, nah, wali kota Surabaya. Bapak kan cukup dekat, habis ini mau pilkada lagi, Pak. Oh iya. Pak. Posisi apa yang sudah Bapak dapatkan untuk mensupport beliau kira-kira? Berapa miliar yang Bapak udah keluarkan? Saya keluar nggak pernah keluar saya. Nggak pernah Nggak keluar. pernah keluar uang. Ya keluar uang untuk bensin ya. Iya. Iya, bensin saya sendiri kan. Tapi peran apa dari HIPMI yang bisa membantu Kecepet. pemerintah Surabaya kira-kira? Peran apa yang dilakukan HIPMI? Untuk kemajuan ekonomi Surabaya dong. Ya kita Selain ada- melakukan penipuan investasi. kalau dari HIPMI ya kita ada beberapa program Pak sama Pemkot. Ya, Apa itu? Ya termasuk yang program populis lah, pembinaan UMKM gitu kan. Kapan itu? Program populisnya ya. Kapan Jadi itu? setiap acara HIPMI selalu mengundang UMKM Surabaya. Terus Terbantu mereka. ya terbantu pada saat acara. Terbantu pada saat acara. Setelah acara tidak ada follow up. Setelah acara kan- Dibuka-buka sendiri sama dia anjing lah. Bingung saya. ini emang real kok. Oh, real, kenyataan. Apa? di Kenyataannya lapangan. gimana? Kenyataan di lapangan. Pas acara memang bermanfaat. Bermanfaat. Dapat Nah, traction di situ dia. Karena UMKM sendiri kan terseleksi Pak ya. Hmm. Kadang mereka ada yang cuman apa ya semangat di depan, tapi terus ketika ya udah Bu saya pesen 1000 porsi gitu misalnya, mereka nggak siap, kualitasnya turun. Cari investasi akhirnya. Nah akhirnya mereka cari investor untuk karena kadang UMKM tuh nggak melulu soal uang Mbak, Oh, niat usahanya itu loh, berhubungan sama niat. niat usahanya itu yang kadang naik turun ya. Oh. Kalau lagi butuh uang mereka buka usaha, usahanya jalan. Kalau uangnya lagi banyak mereka healing ke Dia tes. punya perusahaan kayak Bapak Anda juga punya? Atau gimana? Kan punya banyak uang, nggak usaha. Kalau uangnya lagi dikit baru usaha. Baru usaha gitu. Bapak kayak gitu juga biasanya? Enggak dong, Mbak. Oh. Kalau kan Bapak bisa tiba-tiba punya banyak uang soalnya kan? Enggak banyak uang juga. Oh. Enggak tiba-tiba maksudnya. Oke, terakhir kalau gitu. Kenapa teman-teman Bapak itu nipu-nipu itu? Kenapa? Teman apa bukan sih? Teman. Tapi sempat kaget ya? Sempat kaget ya, kok ada kasus-kasus penipuan investasi bodong. Kaget. Tapi Karena soalnya kan image-nya gini, oh dia kan anak HIPMI, Iya. dicari di, pengurus. Oh iya, makanya itu. Nah itu sebenarnya mereka bercerita atau memang punya niat atau emang goblok aja atau emang tolol aja atau gimana sebenarnya? Iya kan sebenarnya banyak ya Pak kayak gitu ya dari Buat informasi aja, sebenarnya banyak terjadi 2 tahun terakhir di Surabaya itu orang-orang yang tiba-tiba bawa sport car, nah itu. naik Alphard tapi nyetir sendiri. Iya. Terus jamnya mulai pakai Rolex, mulai pakai dan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba banyak yang dituntut karena Nah, uangnya digelapkan. Nah itu kan banyak kan pengurus Bapak juga itu. iya beberapa Ceri- pengurus. Bapak sempat masuk? Enggak, Pak. Masuk apa itu? Masuk Bukan, maksudnya uang Oh. Bapak sempat ketipu nggak? Ada yang sempat ada ketipu nggak? Oh enggak Pak, karena saya memang nggak pernah minjemin teman Pak. Pelit saya Pak. Pelit. Gila. Sing duwe-duwe soalnya Bapak duduk DE. Nah, Nah itu kenapa Pak? Kira-kira menurut Bapak aja?
beberapa ada yang ini kan ada yang banyak Pak ya. Beberapa ada yang banyak. Beberapa ada yang iya. ada yang bisnisnya real dan jalan. Ada yang bisnisnya bodong. Ya kan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Kalau yang real Kalau yang real itu sepengetahuan info yang saya dapat itu bisnisnya jalan, sebenarnya bisnisnya baik-baik aja. Cuman dia salah mengalokasikan uang yang dia punya untuk hal-hal yang gambling lah. contoh. Gambling, misalnya gambling itu kan dalam bisnis kita selalu kadang kan gambling Pak ya. Jadi gambling itu melakukan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya. Wah, menarik ya. Tidak memiliki ilmunya. Contoh misal saya nggak ngerti kripto atau saham, tapi saya Masuk investasi ke Masuk. saham. Terus? dimakan saya uang saya, misal. Tapi kalau saya tahu, Tapi bukan uangnya dia rupanya. tapi ternyata bukan uang dia, atau mungkin awalnya uang dia, lalu dia berusaha mencari gantinya dengan cara cepat ya minjem. Karena kan bisnis apa Pak yang uangnya cepat Pak? Maksudnya yang tiba-tiba, wow banyak dapat. Ngepet. Nah, ngepet aja harus semalam, 2 malam. Benar ya, harus keluar malam. Prostitusi. Dulu tetangga saya punya tuyul aja sehari cuman nggak sampai 1 juta dapat. Sempet ngobrol tapi sama yang punya tuyul. Sempet saya maki Pak. Yol. Tapi fenomena itu terjadi bukan hanya di Surabaya. Oh, Banyak iya. di kota-kota lain juga. Ya, hilang. Apa itu tuyul atau? Bukan. Yang investasi bodong itu. Bodong. Tapi masih ngobrol sama mereka itu. Mereka kok masih selamat ya, Pak? Kebanyakan udah lama nggak ngobrol sih Pak. Tapi masih banyak yang selamat loh, Pak. Masih banyak yang selamat. Maksudnya tidak diusut polisi atau Terakhir yang ngobrol sama saya itu debt kolektornya nelpon saya. Yang punya utang siapa? Yang ditelepon siapa? karena Bapak ketuanya Iya. dan dia pengurusnya. Siapa namanya? Kalau yang ini inisialnya? bukan pengurusnya. Kalau yang ini bukan yang pengurus saya. Bukan, yang mana itu? Yang mantan, waktu itu, yang mantan, yang yang mantan karena sama-sama jabatannya. Akhirnya Telepon ke saya debt kolektornya. debt kolektor apa orang yang meminjamkan? Enggak, debt kolektor bank. Oh iya. Iya, telepon ke saya. Ini saya tidak bisa menghubungi Bapak ini, tolong saya dibantu Pak. Bapak jadi nomor daruratnya? Iya, nggak tahu Luar Pak saya ditelepon. biasa. Hubungannya apa? Saya nggak ikut menikmati uangnya gitu. Itu telepon sehari bisa 25 kali Pak. Allah. Ke HP saya, sampai hang HP. Nah, kalau saya investasi ke tempat Bapak ini, Oh, yang iya. proposal ini tadi saya baca lah. Ini kan pengolahan water treatment ini. Oh iya, siap. Bisa kaya dari sini? Bisa. Bisa? Bisa kaya. 1 tahun bisa berapa klien kira-kira baru? Kali 500 juta itu tadi kira-kira. Satu, ya yang realistis Pak ya. Realistis Yang dong, realistis. kita nggak mau bluffing. Yang realistis tuh setahun tuh maksimal 20 Pak. 20? Maksimal itu. Maksimal, berarti kalau kali 500 juta, berarti 10 miliar. 10 miliar kalau kali 500. Nah, itu kalau margin, kalinya 5 M. margin berapa juta itu? Margin jadi berapa kebuka persen? dong margin saya, Pak. Marginnya aja, kotor Oh, aja. margin kotor. Nah, kalau bersih kan pasti kena pajak, kalau kotor kan enggak. Margin kotor ya hampir setengah lah Pak. Hah? Hampir setengah. Hah? 50%? Iya hampir. Water treatment? Hampir. 50%? Itu kan dari, Dodolan kopi kenangan emek selawe persen, 50%. kan itu massal Pak. Oh, ini enggak, ini kan. Kalau saya kan bukan produk massal. Kan produk semakin massal, margin semakin tipis. Nah, itu ingat. Gitu. Produk semakin massal itu makin tipis. Makin margin. tipis marginnya karena dia ngejar quantity. Kalau ini jual Ini saya jual kualitas. baik. Kalau gitu 10 miliar margin 50%. Itu kotor. Kotor. Nah, itu kira-kira yang bisa dibagi ke investor berapa persen itu? Tergantung berapa persen investnya Pak. Oh, kalau diinvest misalkan modal 50% juga. 50%. Per apa ini? Per tahun. Tahun aja. Karena investor itu pasti kan dia nyarinya yang lebih tinggi daripada bank dong. Enggak, Yang kalau didapat. sekarang investor nyari lebih tinggi daripada Bank Titil. Bank Titil. Bank Titil itu berapa Pak? Bank Titil biasanya 3% per bulan. Oh 3%. Wow. Sampai 5% Oh per banyak bulan. ya Pak ya? Banyak Bank Titil. Banyak ya. Contoh Bank Titil, fintech. Oh fintech. Apa namanya? Ya banyak lah, fintech itu Bank Pengurus Titil. saya bukan fintechnya. Mungkin salah satu. Mungkin pengurus itu Bank saya. Titil itu. Oh, Bank Titil. Kira-kira berapa bisa investnya? Kalau saya sih
Ngasihnya ya nggak sampai kayak Bang Titil. Berapa biasanya ngasihnya? Ya paling per bulan ya 2,5 udah bagus, Pak. Tapi berarti kalau dari margin total misalkan dia masuk equity gitu. Berapa dapatnya? Berapa persen kira-kira share dapatnya? Share dapatnya ya sesuai dengan ininya dia. Oh, bisa. Saham dia. Berarti kalau misalkan nilai Saham perusahaannya dia, 1 ya. miliar, dia masuk 500 juta, berarti dapat 50%. Ya, gitu. 0%. Oke. Buat teman-teman sekalian, ini ada tawaran buat bisnis water treatment. Biar PDAM itu artinya benar pengolahan D-nya apa? Daerah. Daerah. Daerah air minum, bukan air mandi. Perusahaan daerah, Pak. Perusahaan daerah. Berarti modalnya dari daerah. Air minum Dari iya dong. pajak saya. Dari pajak Bapak apa Surabaya apa Banyuwangi? Surabaya saya Mas. Surabaya ya masuk PDAM kita. Uangnya. Salah satunya. Jadi kalau perusahaan daerah air minum itu, airnya tidak bisa diminum, bubar aja. Ganti perusahaannya Pak Denny, Guse. 25% margin. 50% margin kotor setahun. Ya lantar saya baca-baca, mudah-mudahan saya bisa dapat uang banyak dari. Tapi jangan ditipu loh. Iya, saya butuh sekitar 200 M, Pak. 200 ya? Iya, ada. Ngelama. 200 M. Ngelama. Saya punya jaminan kok. Saya tuh punya banyak aset. Oh, punya banyak aset. Ya, kalau 50% bisa kaya terus kan ke depannya. Harusnya ya. Harusnya. Selama Bapak tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Ya. Bapak ini apa ininya? Apa kelemahannya di mana? Kelemahan lelaki itu ada 3, Pak. Apa itu? Narkoba. Lagi aku. Benar. Wanita. Sama laki-laki. Hah? Ya kalau Bapak homo, pasti berbahaya. Kelemahan saya itu hobi sih, Pak, hobi. Hobinya apa? Hobinya Wanita. enggak. Apa hobinya apa? Hobinya belanja sepatu saya, Pak. Wow, kolektor sepatu. Itu yang bikin ya. Keuangan Anda naik turun ya? Beli Keuangan- samba harga 4 juta nggak? Saya beli Samba udah 3 tahun lalu, Pak. Waduh. Sebelum nge-hype saya udah beli. Oh, itu loh. Saya suka. Sebelum nge-hype. Ya, Sudah semangat. mangkrak, Pak, Samba saya di rumah. Mangkrak sepambanya. Mangkrak. Boleh dilempar sini. Nggak cukup lagi, Pak. Ada talahnya Oh, ada pegawai banyak, saya. ada banyak. Butuh duit banyak. Ya. Butuh duit banyak. Tadi abis ini jadi ketua HIPMI masih kurang 1 tahun lagi. Kurang 1 tahun ya. Kira-kira bisa buat perubahan buat Surabaya dan sekitarnya. Terus kira-kira bisa menyelesaikan masalah orang-orang sekitar yang pengen usaha gitu mungkin Pak? Bisa membantu. Bisa Tapi membantu. tidak menyelesaikan. Usahanya jalan lancar terus? Usaha saya. Ah. Alhamdulillah, semoga. Tapi banyak yang ketipu juga? Enggak. Alhamdulillah Enggak ya. ketipu, Pak. Enggak. Semangat Pak, terus berusaha. Gini nih, namanya juga usaha tuh. Iya. Ya, kita ketemu lagi di selanjutnya. Belum Nanti diminum, saya Pak. baca-baca dulu. Diminum? Iya, diminum. Boleh? Iya. Kita dapat sponsor dari... Enggak, belum. Belum. Kalau mau Ini. ngasih, monggo. Ini episode pertama. Kita datangkan... Episode pertama ini? Episode pertama. Oh, Kita datangkan Bapak. tak kira udah sering ini. Belum. Belum. Saya kira Namanya ini juga- percobaan ya. Kan namanya Namanya juga usaha. Ya Oh, gini episode nih. pertama. Sampai ketemu lagi, jangan lupa ditonton. Jangan lupa kalian, nah ini aku senang banget nih. Jangan lupa di bel loncengnya diaktifkan, di subscribe dan di komen sejelek mungkin. Sejelek mungkin. Barang saya Ahmed Esaryo di namanya juga usaha.